Sambil jalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mulai dengan materi saja. Menunggu kehadiran. Materi hari ini adalah propagasi gelombang radio. Ya, kemarin kita materinya lebih banyak ke antena. Hari ini mulai ke gelombang radionya, propagasinya. Oke. Gelombang elektromagnetik itu akan merambat ya sebetulnya pada berbagai macam media ya. Dan pada kali ini kita akan bahas dulu rambatan gelombang pada ruang bebas ya. Jadi untuk sumber antena yang isotropik atau isotropis, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan memiliki density power sebagai berikut, yaitu di mana power density-nya adalah daya yang dipancarkan dibagi luas permukaan bola ya, 4pi d kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa energi sama dengan akar 30 daya dibagi jarak ya, jarak dari antena ke titik yang akan kita jadikan sebagai referensi atau pengukuran, titik pengukuran. Nah, kalau secara umum untuk model propagasi radio ada 3 macam, yaitu pertama adalah gelombang tanah atau ground wave atau propagasi dari permukaan. Kemudian ada juga yang kedua adalah gelombang udara atau space wave ya. Atau propagasi gelombangnya adalah secara langsung, line of sight di udara. Kemudian yang ketiga adalah propagasi gelombang langit atau sky wave. Ini biasanya digunakan untuk sinyal-sinyal high frekuensi ya. Nah, untuk propagasi gelombang tanah atau ground wave, gelombang bumi dimulai dengan E yang tegak lurus terhadap bumi. Ya, kita mulai seperti ini. Kemudian seiringnya dengan kelengkungan bumi, arah gelombangnya akan bergerak sesuai dengan kelengkungan bumi sehingga akan mengikuti kelengkungan bumi. Ini pada gelombang tanah ya. Nah, pada gelombang tanah, gelombang elektromagnetik yang berjalan sepanjang permukaan disebut dengan gelombang permukaan. Jadi dia merambat sesuai dengan permukaan tanah, permukaan bumi ya. Gelombangnya akan terpolarisasi vertikal, digunakan untuk maritime mobile communication, radio navigation, misalkan pada frekuensi VHF ya. Itu karena mengikuti gelombang bumi dia bisa mencapai jarak yang cukup jauh. Kemudian keuntungannya dengan power atau dengan daya yang diberikan secukupnya dapat berjalan mengikuti kurva bumi. Jadi dia mengikuti kurva bumi ya. Kelengkungannya kemudian relatif tidak terpengaruh dengan kondisi dari atmosfer. Kerugiannya daya transmisinya harus tinggi ya, karena jika mencapai atau ingin mencapai jarak tertentu yang cukup jauh, dayanya transmisinya harus tinggi. Nah, ini biasanya pada low frekuensi ya, radio SW, radio AM. Nah, itu kenapa radio SW bisa mencapai dari luar negeri. Contohnya kalau zaman dulu itu dari Australia di SW1 itu kita bisa menerima berita dari Australia diterima di Indonesia. Nah, kemudian membutuhkan antena yang panjang, besar, karena biasanya pada low frekuensi ya. Kemudian ground losses-nya bervariasi terhadap bentuk hambatannya permukaannya. Apakah dia melewati
air, melewati rawa-rawa, melewati hutan, atau melewati gedung-gedung. Nah, ini ground lossnya akan berpengaruh terhadap lokasi-lokasi tersebut. Nah, berikutnya adalah gelombang udara atau space wave. Nah, space wave ini adalah gelombang yang berupa pancaran langsung antara antena, ya, antara transmitter dengan receiver, berupa secara garis lurus, ya. Nah, ini langsung, jadi di udara itu line of sight biasanya disebutnya. Berbeda dengan tadi yang kalau ini gelombang gelombang tanah atau gelombang permukaan, ya. Ini dia akan merambat sesuai dengan kelengkungan bumi, ya. Jadi bisa mencapai jarak yang cukup jauh. Sedangkan ini harus ibaratnya kalau dengan mata telanjang itu bisa terlihat harusnya, ya, poin ke poin, sehingga yang menjadi batas adalah horizon dari ke kurvatur bumi. Ini yang jadi penghambat. Pada gelombang udara, energi yang diradiasikan berjalan di bawah beberapa kilometer dari atmosfer bumi. Jadi ada di bawah atmosfer tapi di atas permukaannya. Terdiri dari gelombang langsung, nanti ada gelombang yang ini nih langsung, ada gelombang pantul, ada juga gelombang yang refleksi dari langit, dari atmosfer, ya. Biasanya ionosfer yang bisa memantulkan. Kemudian intensitas medan pada RX bergantung pada jarak antena. Kemudian pergeseran fase antara gelombang langsung dan gelombang pantul, ya. Nah, tadi kurva bumi menggambarkan suatu horizon dari radio. Jadi batasannya adalah gelombang bumi. Biasanya di sekitar jarak tergantung ketinggian antena, ya. Bisa di sekitar jarak 100 kilometeran lah sebetulnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk propagasi di gelombang udara yang langsung, TX dan RX harus berada pada line of sight. Line of sight itu ya tadi, jalur yang bisa masih terlihat, jalur garis lurus, ya. Itu line of sight. Kemudian ini untuk komunikasi satelit, sinyal di atas 30 MHz tidak dipantulkan oleh ionosfer. Sedangkan komunikasi ground, antena dalam line of sight yang efektif. Jarak maksimum komunikasinya adalah D sama dengan akar 17 kali akar tinggi antena ditambah tinggi antena receiver, ya. Tinggi antena transmitter ditambah tinggi antena receiver. Kerugian dari transmisi wireless yang line of sight, yang pertama adalah adanya atenuasi dan distorsi, ya. Atenuasi loss udara, kemudian ada distorsi, ada perubahan, kemudian ada free space loss yang tadi, ya, loss lewat udara itu bisa ada hitungan jelasnya pada saat udara normal, udara hujan, misalnya. Nah, yang ketiga adanya noise, ya. Biasanya noise untuk harmonis frekuensi yang sama nanti menjadi noise pada sinyal. Ada juga penyerapan atmosfer. Terus yang suka berpengaruh utama adalah multipath fading, ya. Ini multipath fading yang akan berpengaruh besar. Kemudian yang keenam adalah refraksi, penghamburan, ya. Dan yang ke-7 adalah thermal noise, ya. Biasanya tergantung suhunya semakin tinggi, itu akan menimbulkan noise, ya. Untuk atenuasi atau loss udara terbuka pada free space loss, yang pertama adalah kekuatan sinyal akan berkurang jauh sebanding dengan jarak medium transmisi. Jadi semakin jauh jarak antara antena akan menyebabkan kekuatan sinyal
yang semakin menurun, semakin kecil sesuai dengan logaritmik ya, biasanya semakin jaraknya makin jauh secara logaritmik ya. Faktor atenuasi untuk unguided media, jadi untuk karena ini tidak ada guide-nya, terbuka ya, sinyal yang diterima harus kuat agar receiver dapat menginterpretasikan sinyalnya. Nah ini ada batasan biasanya di receivernya, minimum thresholdnya berapa supaya bisa sinyal bisa diolah ya. Yang kedua, sinyal dijaga pada level lebih tinggi dari noise. Jadi jangan sampai kalau kita nyebutnya nanti ada batasannya, kalau di digital ada EB per 0, kalau di analog biasanya ada signal per noise ratio ya, S per N ya. Kemudian atenuasi lebih besar pada frekuensi tinggi, ini dapat menyebabkan distorsi ya. Jadi pada frekuensi yang semakin tinggi frekuensi, loss-nya semakin besar dia ya, karena pengaruhnya adalah seimbang atau berbanding lurus ya untuk frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi, semakin besar frekuensi, dia semakin besar atenuasinya. Propagasi pada garis lurus tanpa penyerapan atau pantulan ya. Loss propagasinya ini menggunakan rumus seperti ini, 4pi d per lambda kuadrat atau sama dengan 4pi frekuensi. Ini lambdanya kita rubah ke f per c, frekuensi per panjang gelombang, kecepatan gelombang, sehingga loss patosnya menjadi 4pi f d per akar c kuadrat ya. Jadi ini saya full mumpung baru gabung, saya ulang sedikit. Kita mulai dengan perambatan gelombang ya. Jadi gelombang pertama adalah gelombang permukaan atau bukan gelombang permukaan, gelombang bumi atau gelombang tanah ya. Jadi dia akan merambat mengikuti lengkung bumi. Jadi misalkan kita ada di Jakarta mau komunikasi atau mengirimkan informasi ke Australia, sejauh itu jarak lebih dari ribuan kilo gitu ya, ribuan kilo, sinyal itu bisa merambat. Dia bisa merambat sesuai permukaan. Sebentar, ada bola di sini. Jadi sinyal untuk gelombang tanah atau gelombang bumi atau ground wave, dia akan mengikuti kelengkungan bumi. Dia merambatnya mengikuti kelengkungan bumi ya. Tapi bukan berarti tidak powernya tidak hilang selama mengikuti kelengkungan bumi itu. Tetap powernya akan hilang. Contohnya adalah kalau saya full main di radio low frekuensi ya, SSB, ya single sideband, itu kan di low frekuensi. Nah, biasanya frekuensinya di sekitar 1 kHz-an ya. Kalau di radio penerimaan biasanya kita nyebutnya adalah SW1, SW2 ya. Nah, itu bisa merambat di permukaan, makanya bisa mencapai jarak yang jauh. Nah, yang kedua yang ini, jadi gelombangnya melewati udara atau gelombang udara. Nah, ini melewati udara. Jadi kalau di gelombang udara ini si antena pemancar dan antena penerima harus bisa saling melihat garis lurus ya. Kalau tidak kelihatan, maka sinyalnya tidak bisa ditransmisikan karena terhalang oleh lengkung permukaan bumi. Tadi ya kalau di gelombang bumi atau permukaan dia akan merambat seperti ini. Nah, kalau pada gelombang udara dia
hanya bisa berhubungan kalau secara tidak langsung dia kelihatan ya, titik ke titik bisa kelihatan. Gitu. Nah, tadi sudah sampai ke sini. Ini jarak maksimumnya karena ada horizonnya, batasan kelengkungan bumi. Ini batasannya, D sama dengan akar 17 kali akar HT tinggi antena transmit ya, ditambah akar HR tinggi antena receiver. Kemudian untuk berapa besar lossnya, kalau untuk gelombang udara, itu lossnya adalah dihitung dari 4pi kali D per lambda. Ya, ini bisa juga kalau kita ganti lambdanya dengan frekuensi perpanjang kecepatan gelombang, jadinya 4V F D per C kuadrat. Nah, biasanya kalau di perhitungan, ya nanti kita menggunakan desibel ya. Untuk loss itu lebih mudah menggunakan desibel, jadi penyebelahan. Di mana tadi ada F adalah frekuensi dalam Hertz, kalau di sini ya lambdanya dalam meter, kemudian kecepatan gelombangnya dianggap sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ya, dan dia adalah jarak antara antena. Ini cara menghitung lossnya. Oke, berikutnya untuk aplikasi propagasi line of sight biasanya digunakan untuk FM sama broadcast FM sama broadcast TV. Nah, makanya jaraknya agak terbatas ya antara broadcasting TV dan FM itu tergantung kelengkungan bumi atau line of sight-nya ya. Jadi kalau ada gunung dia akan terhalang. Makanya biasanya tiang pemancar itu dicarinya di atas gunung sehingga covernya lebih besar. Kemudian radio seluler ya. Kemudian jarak atau hubungan komunikasi marine yang jarak pendek ya. Kemudian juga komunikasi aircraft biasanya pakai FM, ground to air. Kalau yang ini adalah marine adalah VHF. Bisa juga microwave communication antar tower misalkan. Ada antena yang besar-besar. Kemudian juga untuk komunikasi radio ya, baik radio VHF, UHF, untuk trunking ya, untuk konvensional itu menggunakan aplikasi line of sight. Jadi kalau ada terhalang dia akan terganggu. Bisa juga digunakan untuk wireless data. Kalau dulu zamannya SCADA atau komunikasi zaman dulu digital menggunakan point to point radio. Nah, sini ya, sebentar. Oke, ini masuk ke sebetulnya gelombang langit ya, sky wave. Nah, gelombang langit adalah gelombang yang memanfaatkan atmosfer, lapisan atmosfer, di mana lapisan atmosfer ini ada berbeda-beda lapisan yang bisa menyebabkan frekuensi radio bisa dihamburkan ya. Jadi bisa dihamburkan atau bisa dipantulkan ya. Ini ibaratnya kalau kita sebuah transmit dari satu lokasi ini kita arahkan ke langit, nah nanti dari langit akan dipantulkan, dikirim lagi, dipantulkan ke arah bumi, dari bumi dipantulkan lagi, dikirimkan lagi ke atmosfer, ke langit, baru dikirim lagi ke bumi sehingga diterima oleh receiver ya. Atau ada juga kita langsung kirim ke langit ya, nanti dikirim langsung ke receiver. Itu nama komunikasinya dulu namanya sebentar.
Saya sudah lupa lagi nih. Jadi sinyal ini pokoknya dipancarkan ke langit seperti ini, diterima di receivernya ya. Ini contohnya. Nah, penggunaannya pada frekuensi yang high ya, antara 3 sampai 30 MHz biasanya. Kemudian sinyalnya dipantulkan di ionosfer dan dikembalikan ke bumi. Kemudian karena menggunakan ionosfer secara umum bisa digunakan untuk komunikasi ke berbagai arah ya, secara multiple hop ya. Nah, ini kita memanfaatkan atmosfer untuk memantulkan gelombang radio. Aduh, saya jadi lupa lagi namanya. Komunikasi apa ya? Sebentar. Nih. Oh, namanya troposcatter. Ya. Ini contohnya ya. Troposcatter itu kita memanfaatkan pantulan. Ini contoh gambaran di bawahnya adalah point to point, bukan to point to point. Jadi ini adalah gelombang udara ya, memanfaatkan line of sight. Kita bisa lihat dengan menggunakan line of sight kita memerlukan setidaknya ada beberapa repeater ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 repeater ya yang mengulang. Kemudian juga tempatnya juga selalu di atas bukit sehingga susah, makanya salah satu alternatifnya adalah menggunakan troposcatter ya, dikirim ke langit nanti dipantulkan oleh langit. Cuma masalahnya kalau untuk level gelombang udara ini yang line of sight, kita bisa memanfaatkan powernya hanya 1 watt ya, karena biasanya berkisar dari sebetulnya kurang dari 1 watt sih biasanya, sekitar setengah watt, 27 dBm ya. Nah, ini kecil, tapi kalau untuk troposcatter ini biasanya cukup besar nih, bisa sampai 1000 watt karena harus menjangkau atmosfer dan menjangkau jarak jauhnya. Dan kedua, keterbatasannya biasanya adalah bandwidth ya, tidak bisa terlalu besar. Itu contohnya lagi. Nah, secara umum ada beberapa lapisan ionosfer. Yang pertama adalah lapisan D, ketinggiannya antara 60 sampai 90 km dari permukaan bumi. Kemudian lapisan E adalah setelahnya ya, D, E di ketinggian 90 sampai 150 km. Kemudian lapisan F1 ketinggiannya 150 sampai 250, yang ini. Kemudian lapisan F2 ketinggiannya 250 sampai 400 ya. Ini ketinggiannya. Cuma masalahnya lapisan D dan E kalau malam hari ini akan hilang. Ini apa ya? Hasil penemuannya seperti ini. Jadi kalau kita nyebutnya memang kondisi alamnya seperti itu. Pada saat malam hari, si lapisan D sama E ini akan hilang. Kemudian pada malam hari juga lapisan F1 dan E2 ini akan menyatu ya. Ini karakteristik alami dari ionosfernya. Oke, berikutnya yang ini tadi sudah sedikit dijelaskan kalau untuk lapisan ionosfer yang D pada malam hari dia akan hilang ya, akan memancarkan atau memantulkan frekuensi di very low frekuensi sama low frekuensi.
jaraknya 50 sampai 100 km ya. Kemudian pada lapisan ini dia akan menyerap medium frekuensi dan high frekuensi, sehingga masalahnya adalah kita tetap harus menggunakan very low frekuensi ya. Jadi ingat juga bahwa semakin rendah frekuensi, semakin kecil juga bandwidth data yang bisa kita kirimkan ya. Kemudian yang tadi seperti dibilang tadi, dia akan menyerap frekuensi medium sama frekuensi high. Jadi kalau frekuensi high dan frekuensi medium dikirim, ini tidak akan dipantulkan ke bumi lagi. Nah, yang berikutnya adalah lapisan E, jaraknya 100 sampai 140 km, menghilang di malam hari. Ini membantu untuk perambatan gelombang medium, ya, medium frekuensi. Namun juga dia akan memantulkan beberapa frekuensi. Jadi setelah lewat D ini tadi ditembuskan untuk frekuensi medium dan beberapa frekuensi high frekuensi, dia akan dipantulkan pada lapisan E. Nah, itu kemudian di lapisan F ini akan berubah yang tadi seperti dibilang ya, dari antara siang dan malam atau pada saat summer itu musim panas dan musim dingin ya, ini akan berubah. Ini jaraknya secara kebanyakan atau sebagian besar high frekuensi akan melewati F2. Pass through to F2. Oke. Jadi sebagian besar frekuensi yang high frekuensi HF, jika melewati layer D, layer E, dia akan dipantulkan di F2 ya, sehingga dikembalikan ke bumi. Ini ada tiga karakter besar ionosfer yang bisa kita manfaatkan untuk komunikasi propagasi menggunakan ionosfer ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi antara siang dan malam pengaruhnya apa. Kalau pada siang untuk D dan E menyerap frekuensi lebih rendah di bawah 8-10 MHz, sementara layer F mengembalikan sinyal 10-30 MHz. Kemudian untuk pada malam hari ini D hilang, tinggal F dan F1 dan F2 juga gabung hingga tinggal layer F, akan mengembalikan atau memantulkan sinyal antara 2-10 MHz. Nah, jika frekuensinya lebih tinggi dari ini, dia akan diteruskan hingga ke luar angkasa ya, misalkan ke komunikasi satelit. Nah, ada beberapa frekuensi penting pada propagasi yang high frekuensi, ada frekuensi kritis ya. Jadi ada batasannya tadi, yang mana yang bisa lewat, mana yang bisa diteruskan, mana yang bisa dipantulkan. Frekuensi tinggi dan yang kembali ke transmitter, ini sebutnya frekuensi kritis. Kemudian maksimum penggunaan frekuensi yang bisa digunakan. Jadi frekuensi berapa dia akan dipantulkan. Kemudian ada namanya istilahnya optimum working frekuensi. Itu sekitar 80% dari maksimum usable frekuensi. Jadi maksimum frekuensi yang bisa digunakan sekitar 85%. Yang optimum, sisanya berarti 15% akan ada absorpsi atau redaman atau diteruskan ke langit ya, sebagian. Jadi yang dipantulkan hanya 85%. Kemudian ada juga zona abai ya, atau skip zone. Jadi ini adalah zona antara jarak gelombang permukaan dan jarak terdekat ketika kita menggunakan gelombang langit atau skywave ya, yang dipantulkan oleh ionosfer. Ini sebetulnya skip zone ini jaraknya ini ya. Kalau tadi di gambar
gambar yang ini ya. Berarti skip zone itu adalah ini, batas permukaannya ke sini. Ini zone hop pertama jika menggunakan gelombang udara. Nah, jarak ke sini adalah skip zone yang bisa dijangkau oleh komunikasi langit atau skywave ya, troposcatter misalnya. Itu. Nah, ini contoh aplikasi propagasi di ionosfer ya. Pertama adalah untuk broadcasting shortwave, seperti saya bilang tadi SW1, SW2. Biasanya kalau zaman dulu radio kita bisa mendengarkan BBC Inggris ya, ABC Australia, kadang-kadang dari negara Amerika Latin atau dari negara-negara lain, dari Rusia, misalkan dari Cina gitu ya, dengan bahasa masing-masing waktu itu. Mungkin sekarang juga masih ada, kalau kalian menemukan radio yang lama, ada SW1, SW2, kemudian ada FM ya, yang normalnya AM, FM. Nah, ini salah satu penggunaannya disebut dengan broadcasting shortwave atau SW ya. Kemudian ionosfer juga bisa digunakan untuk militeri ya. Militer bisa karena militer itu kan harus ada unlimited location ya, atau unlimited coverage ya biasanya. Nah, troposcatter ini bisa membantu militer jika menempatkan peralatan dimanapun ya, tidak terbatas oleh line of sight dan tidak terbatas oleh satelit. Satelit itu membatasi ya, karena satelit itu biasanya dia bekerja di satu cakupan area aja, dia nggak bisa pindah. Jadi kalau misalkan militer ini bekerja satu, katakanlah pusatnya di Jakarta, kemudian dia bekerjanya adalah di Timur Tengah gitu ya. Kalau secara line of sight dia tidak dapat, sehingga dari Timur Tengah bisa menggunakan komunikasi troposcatter, mengirim sinyal ke ionosfer ya, sehingga supaya bisa dipantulkan hingga ke Jakarta. Nah, kemudian bisa juga digunakan oleh pesawat ya, untuk jarak jauh. Jadi selama pesawat di udara dia mengirimkan sinyal sehingga bisa diterima oleh pesawat lain, atau mungkin malahan justru diterima oleh ATC-nya ya, ATC di permukaan tanah. Kemudian juga marine radio, ada beberapa frekuensi yang digunakan oleh marine radio. Kemudian standar-standar frekuensi atau modulasi tertentu ya. Nah, ketika radio tersebut ditransmit langsung ke atas ke ionosfer, ya, katakanlah dikirim dari bawah ke ionosfer. Nah, radio akan kembali jadi pada frekuensi kritis ya. Apa yang dimaksud dengan frekuensi kritis? Yaitu pada saat frekuensi tersebut ditransmit secara tegak lurus ke ionosfer, ke atmosfer, radio akan, atau gelombang radio akan dikembalikan ke bumi dalam frekuensi di bawahnya ya. Hanya frekuensi yang berada di bawah kritikal frekuensi. Nah, kritikal frekuensi ini atau frekuensi batas ini tergantung pada tingkat ionisasi dari ionosfer. Seperti contoh dalam gambar-gambar ini ya. Equation-nya harusnya ada. Seperti itu, ini komunikasi menggunakan langit. Ini referensinya, saya gunakan